Tolong nasihatnya agar menantu bisa akur dengan mertua. Dan tolong nasihatnya agar cinta kita kepada anak-anak tidak lebih besar dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jemaah, kalau bicara mertua ya, ini menantu perempuan guys. Buat para suami, tadi sudah disampaikan, engkau harus cari istri yang agamanya baik, yang dia tahu dengan hak-hakmu dan tahu dengan kewajiban-kewajibanmu. Memang istri tidak punya kewajiban berbakti kepada mertua. Istri punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Tapi istri punya kewajiban berbakti kepada suaminya. Dan suaminya diperintahkan berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana sang istri membantu suami berbakti sama orang tua? Jamaah rahimakumullah, tinggal bersama mertua berpotensi konflik. Makanya kalau harus tinggal sama mertua, usahakan dapurnya berbeda. Bikin dapur sendiri. Karena biasanya keributan dimulai dari dapur. Mertua sudah chef kawakan, masakannya enak mungkin. Dia tahu dengan kesukaanmu. Istri nggak tahu. Dia baru menikah. Mungkin dia potong bawang, harus lihat YouTube. Baru dia potong bawang. Mertua marah-marah. Mungkin dia masak kebanyakan garam. Mertua marah-marah. Dapur jadi masalah. Maka usahakan kalau harus tinggal sama mertua, dapurnya dipisahkan. Sehingga istri punya kebebasan masak sendiri, dia punya privasi di sana. Makanan dia mungkin belum enak karena dia baru belajar. Sama juga dulu, mertua itu makanannya ketika awal menikah juga belum bisa enak sekarang. Kemudian apabila terjadi keributan, suami harus ada di tengah. Dia datang kepada orang tuanya minta maaf. Mungkin istrinya kurang beradab. Padahal yang salah mertua kadang-kadang. Dan kemudian datang kepada istrinya, minta maaf lagi sama istrinya. Mohon maaf, ibuku sudah tua, bapakku sudah tua. Ya, kita harus sabar menghadapinya. Berikan hadiah kepada istri. Berikan perhatian lebih kepada istri. Sehingga suami selalu berada di tengah dan dua orang ini baik-baikan terus. Ada ribut, engkau datang lagi. Engkau datang lagi dan semoga dengan cara itu dia bisa baik. Tapi kadang-kala ada mertua yang kemudian gak mau melihat menantunya. Ya, sabar. Ada cuma. Dan perlu bersabar. Ustaz, bagaimana kalau suami pulang sudah malam dan mau mengajak istri? Tapi istri menolak dengan alasan mengantuk atau capek. Zaklahnya. Suami yang pulang malam hari, jangan lupa bawa oleh-oleh buat istri. Kita ini dalam kehidupan rumah tangga bukan selalu bicara hak dan kewajiban, tapi bicara bagaimana menjaga sakinah, mawaddah dan rahmah. Engkau gak wajib bawa hadiah, tapi hadiah itu menumbuhkan cinta. Ketika engkau punya keinginan sama istri, berikan sesuatu yang membuat dia senang. Wallah jemaah subhanallah ya. Anak kemarin baca hadis. Yang terus terang baru pertama baca hadis itu. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ma yudhibu ma'arat ar-raba'ah. Apa yang mengusir kehinaan dari penyusuan? Maksudnya, dulu itu kan yang menyusui kalau nggak ibunya ada perempuan tukang susu. Perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui itu dikasih gaji. Dikasih ada upah. Tapi selain gaji itu ada bonus ternyata. Apa yang mengusir orang supaya nggak tercela ya, ini sudah menyusuin anaknya tapi nggak dikasih hadiah apa-apa, nggak dikasih bonus, apa yang bisa mengusir itu? Nabi SAW mengatakan, ama abdun au amah, hurrah, nah hurrah abdun au amah.
Atau kama qala Nabi SAW, seorang budak yang bagus dari kalangan laki-laki atau wanita. Subhanallah. Jadi bukan hanya bicara haknya, yaitu gaji, enggak. Di sini seorang suami harus pinter-pinter dia ngambil hati istrinya. Istrinya melahirkan, dikasih hadiah emas. Istrinya selesai menyusui, kasih hadiah berangkat umroh atau apa, kasih hadiah seperti itu. Sehingga hubungan itu terjaga. Suaminya pulang malam, istrinya sudah tidur, udah capek. Iya jemaah. Ini perbedaan laki-laki sama suami. Laki-laki sama suami. Laki-laki apa wanita? Kalau suami habis makan, ngapain? Cuci tangan. Kalau istri habis makan, ngapain? Cuci piring. Antum bisa lihat perbedaannya. Kalau suami sakit, ambil cuti dari tempat kerjanya. Kalau istri sakit, minum Panadol. Karena kerja gak bisa diambil cuti. Apakah bisa istri ngomong sama suami, bang, aku lagi pusing, aku mau cuti ngurusin anak-anak ini? Nggak ada. Dia harus tetap hadir di tempat itu. Kalau suami berangkat ke mall, mau beli sesuatu, tinggal keluarin duit. Kalau istri berangkat sama suami ke mall, ingin beli sesuatu, harus minta izin sama suaminya. Suami, itu harus jadi suami, memang seperti itu. Disinilah perhatianmu kepada istri. Istri capek, istri lelah, engkau datang, engkau bawakan sesuatu yang disenangi oleh istri. Istrinya dipijat karena capek, kok capek? Iya sudah istirahat. Mana minyak zaitunnya? Sudah tuh pijat dia. Setelah itu, wallahu a'lam apa yang terjadi. Tapi antum berusaha untuk. Tapi kalau istri capek, kakinya ayo bertakwalah kepada Allah. Dilaknat sama malaikat di subuh, enggak. Dia capek memang, dia nggak bohong, dia capek memang, dia lelah. Tapi kelelahan itu bisa hilang dengan cinta dan kasih sayang. Itulah, betul ibu? Benar, gimana? Ustaz, bagaimana sikap saya ketika suami saya minta nikah lagi? Padahal saya sayang sekali sama dia. Oh, Masya Allah. Kalau engkau sayang sama dia, berikan yang dia sayangi. Betul bapak-bapak? Oh, Masya Allah. Ini ada dua kubu gitu. Bismillah. Ya, jamaah rahmatullah. Istri Nabi itu sayang sama Nabi. Tatkala Nabi menikah, mereka cemburu. Adalah sakit hati. Tapi itu satu hal yang wajar. Itu sangat lumrah sekali. Kalau ada perempuan, suaminya kawin lagi, dia biasa-biasa aja, perlu dipertanyakan perempuan ini. Aisyah itu hafal 2000 hadis jemaah. Ketika Nabi nikah lagi, ya dia cemburu. Pernah Nabi nikah sama Ummu Salamah, dapat berita, Nabi pulang, masih tahu dia nikah sama Ummu Salamah, sudah. Makanya ada yang mengatakan, minta izin sama istri itu sulit. Tapi minta maaf sama istri. Karena sudah terjadi. Nah, mau diapakan? Sudah terjadi. Dan ketika antum nggak berani nikah, jangan ngomong pernikahan kepada istri. Kesian istri, dia akhirnya sakit hati. Suaminya ngomong, saya mau poligami, saya mau menikah. Antum tahu namanya dajjal sok'a. Ada ayam betina yang rame di kandang jemaah, tok, tapi nggak telur jemaah. Orang nggak bisa tidur gara-gara omongan gara-gara pokok dia ini. Maka jangan jadi suami yang seperti itu. Tadi buat sang istri. Apa ceritanya Nabi menikah sama Ummu Salamah? Ummu Salamah ini terkenal cantik, janda 3 anak, 3 4 anaknya Ummu Salamah. Ketika Aisyah mendengar Nabi menikah sama Ummu Salamah, Aisyah langsung pakai jilbabnya, pakai
pakai cadarnya, dia berangkat ke rumahnya Ummu Salamah. Dia mau lihat mana yang namanya Ummu Salamah. Dilihat jamaah, kata Aisyah, ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada omongan orang. Pulang ini Aisyah, ketemu sama Hafsah. Ngomong sama Hafsah, ya Hafsah, ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada katanya orang. Katanya Hafsah, engkau cuma termakan cemburu. Coba kau lihat lagi. Berangkat lagi Aisyah. Mau lihat Ummu Salamah. Dilihat, oh iya, cantik dia. Tapi ya nggak seperti omongannya orang. Maksudnya dia tetap lebih cantik daripada Ummu Salamah. Itu wajar seperti itu. Jadi apabila ibu-ibu suaminya minta izin untuk nikah lagi, bagaimana bapak-bapak? Izinkan? Gimana jemaah? Kalau minta izin berat minta izin. Minta maaf harus untuk minta maaf. Kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan istri? Ketahuilah kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di muka bumi. Suamimu akan mati, engkau akan mati, dan akan masing-masing ditanya oleh Rabbi. Gak akan datang suamimu membelamu, dan sang istri juga tidak akan belain suami. Setiap orang akan mendapatkan persidangan sendiri-sendiri. Ketika seorang istri tahu seperti itu tujuan hidup mengabdi kepada Allah, engkau lihat suamimu pantas tidak menikah lagi. Kalau engkau lihat dia orang yang tidak mampu memanage konflik, dia tidak mampu memberikan nafkah, kasih nasihat dia, bang, kalau memang kau ingin nikah lagi, engkau perbaiki ibadahmu, engkau belajar lagi bagaimana memanage urusan rumah tangga, engkau berikan nafkah yang cukup. Karena ada memang laki-laki yang nggak cukup jemaah, untuk memberikan nafkah 2 istri nggak cukup, maka kasih nasihat. Kemudian yang ketiga, ketika kau melihat suamimu sudah mampu secara finansial, mampu secara psikologi, mampu secara agama, maka kau katakan kepada suamimu, coba kau istikharah, minta pilihan sama Allah. Karena belum tentu yang engkau suka itu baik buat engkau. Betul. Ingat, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau sukai itu buruk buat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita nggak tahu ya. Maka ada kejadian seorang yang Masya Allah nikah lagi, punya istri 2, nikah lagi, punya istri 3, nikah lagi, habis istrinya semuanya. Dia sendirian jadi duda, ditinggal sama istri-istri. Ada yang seperti itu. Maka tolong pihak suami juga mempersiapkan diri, pihak istri, ingat tujuanmu beribadah kepada Allah dalam kehidupan. Selama yang dilakukan suamimu tidak bertentangan dengan syariat Allah, walaupun engkau berat, itu ujian, itu bala, maka bismillah, dengan kesabaran itu semoga Allah memberikan yang lebih baik dari dunia dan istri. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Kebetulan suami ana ada di sini. Yang mana suaminya ini jemaah? Coba dengerin pertanyaannya terus angkat tangan nanti. Ya, kasih hadiah. Suami ana itu cuek Ustaz, kurang romantis, HP-nya saja nak pegang, HP-nya saja nak pegang, itu dia pegang, HP-nya saja nak pegang, padahal saya tidak jelek ih. Apa ini maksudnya? Padahal saya tidak jelek ih. Apa maksudnya? Oh, dia nggak jelek gitu loh, dia selalu pegang HP-nya, nggak perhatian istrinya, padahal istrinya nggak jelek. Masya Allah. Apakah itu termasuk zalim Ustaz? Kalau saya buka obrolan soal poligami, nah lepas HP-nya, langsung fokus. Kadang berkedip-kedip. Apakah itu Ustaz? Apakah suami anak kemasukan setan? Atau mau minta dibogem, sakit hatiku Ustaz.
Allahu Akbar. Angkat tangan suaminya. Ya, bagi para suami, ana udah sebutin. Kalau antum akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Jangan sampai pada hari kiamat itu yang ada di hadapan antum istri antum. Yang menggugat antum di hadapan Allah itu istri antum. Dia mengatakan kepada Allah, "Hadza zawji," ini suamiku ya, ini suami. Tidak memberikan hak-hakku dengan baik. Ngomongnya kasar, memberikan nafkah nggak cukup kepada kamu. Jangan sampai. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Neraka, celaka buat orang yang curang. Siapa orang yang curang? Idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia bergaul sama orang, muamalah sama orang, bicara contohkan menimbang sesuatu, dia minta disempurnakan. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang kalau beli buah ya, beli jeruk mamanya 1 kilo, setelah 1 kilo dia ambil satu lagi, katakan bonus ya. Ada kayak gitu? Ada. Tapi kalau dia jual sama orang, dia berusaha untuk mengurangi. Dalam kehidupan rumah tangga terjadi mutaffifin. Suami yang senantiasa meminta haknya kepada istri, tapi tidak menjalankan kewajiban. Maka kalau kita harus fair. Jadi engkau perhatikan istrimu, dia bukan patung. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, berbicara sama istrinya, padahal beliau Rasulullah dapat wahyu dari Allah. Pernah Aisyah cerita tentang kisah 11 wanita. Cerita Aisyah panjang ceritanya. Sebagian laki-laki kalau istrinya cerita, sebelum selesai apa kata suaminya? Oh, aku sudah tahu ceritanya. Jangan. Dengarkan sampai selesai. Itu suami. Bicara engkau ingin poligami, ya laki-laki ingin poligami. Engkau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Engkau berbuat baik kepada istrimu, senangkan istrimu. Lalu engkau berdoa memohon kepada Allah. Allah kalau mau kasih tinggal pun, fayakun. Kasih. Tapi jangan kemudian tadi, mungkin dia karena istrinya tidak memberikan izin poligami, dia tidak pedulikan. Karena sejatinya engkau nikah lagi gak perlu izin istri. Cuma laksanakan tugasmu sebagai seorang suami. Seorang istri perlu bersabar menghadapi suami yang seperti itu. Karena bagaimanapun dia adalah pemimpin di rumah tangga. Kalau suami sedang pegang HP, engkau duduk di sebelahnya. Ngapain? Baca Quran. Baca Quran. Mudah-mudahan suamimu dapat hidayah ketika kau baca Quran. Baca zikir. Katakan kepada bang, kepingin apa? Layani suami. Jadi insya Allah semua kebaikan yang dilakukan oleh wanita kepada suaminya dicatat sama Allah Azza wa Jalla dan akan mendapatkan balas. Nanti jemaah pada hari kiamat, ketahuilah kita akan lari dari semua orang yang kita cintai. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu kita akan lari dari saudara kita. Saudara yang kita, oh ini saudaraku yang saling mendukung. Nanti hari kiamat kita nggak akan peduli sama dia. Dari bapak dan ibu kita akan lari. Dari istri dan anak kita akan kabur dari mereka. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Semua orang akan memikirkan aku. Semua punya kesibukan. Maka tolong semuanya memperbaiki diri. Istri juga senantiasa mengevaluasi, ya, berbuat baik, layani suami. Yang jelas ingat, tidak ada satupun kebaikan yang akan hilang. Dan para suami, ketika engkau menginginkan sesuatu, berikan yang disukai oleh wanita, oleh para istri, dan engkau minta sama Allah agar Allah memudahkan jalanmu menuju yang engkau sukai dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik jemaah. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda terus terang bergembira sekali bisa sampai ke Kendari ini. Semoga ini bukan perjumpaan kita yang terakhir, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.